Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imil mutafaddil, aghna wa aqna wa a'ta fa ajzal. Ahmaduhu subhanahu ala jazili na'ma'ih wa ashkuruhu ala taradufi ala'ih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khiratuhu min bariyatih wal makhsusu bi wahyihi wa risalatih. Intakhabahu Allah ta'ala li nafsihi waliya wa ba'athahu ila khalqihi nabiyya bil burhanil wadih wad diya'il la'ih sada'a burhanu wa adha'a sirajuh wa'tadala manhajuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat MUI TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, channel MUI TV Kota Bekasi, yang mudah-mudahan terus menapak maju dan makin keren. Mendekati bulan Ramadan, kita akan bincang-bincang tentang Ramadan, disyariatkannya Ramadan tentu saja disyariatkan agar kita mementingkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala daripada kepentingan kita sendiri, dan kita berani menahan diri, memotong kesenangan-kesenangan makan minum kita di siang hari, dan yang kedua berani juga untuk tidak berhubungan badan dengan pasangan kita di siang hari. Ini merupakan salah satu sedikit daripada kita memilih menyenangkan, membuat Allah ridho daripada kesenangan-kesenangan kita sendiri. Puasa Ramadan diwajibkan kepada kita semuanya, sebagaimana Allah firmankan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kaum-kaum sebelummu. Pasti kamu bertakwa. La'alla menurut sebagian mufassirin di dalam artinya adalah pasti. Artinya kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan, maka kita akan lahir, terbangun pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Berpuasa diantaranya adalah satu cara, karena di dalam berpuasa ada awamir dan ada nawahi. Ya, puasa dilakukan dengan runtut, dengan teratur, ada rukunnya, ada syaratnya, ada syarat wajib, ada syarat sah, ada mubtilat, ada masnunat dan lain sebagainya. Rukun puasa menurut mazhab Syafi'i ada dua. Yang pertama niat.
Niat merupakan hal yang sangat penting dalam berpuasa. Apabila orang tidak niat berpuasa, maka puasanya tidak sah. Dan dia tetap wajib berpuasa di siang harinya meskipun dia tidak niat dan tidak menjadi ibadah. Tetap wajib berpuasa, dan di lain bulan dia harus mengqodoknya. Niat di dalam hati yang dilafadzkan tidak diperhitungkan apabila hatinya tidak niat. Dan niat dalam berpuasa harus di malam hari, dan itu harus berulang-ulang tiap malam. Tidak boleh ketinggalan satu hari pun, karena ibadah puasa ibadah yang berulang-ulang tiap hari, bukan ibadah yang merupakan paket satu bulan. Jadi niatnya harus tiap malam diniatkan. Yang tidak niat tidak dianggap berpuasa. Sebagaimana Nabi bersabda, man lam yubayyitis siyama fala siyama lahu. Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri la siyama lahu. Orang yang tidak niat di malam hari untuk berpuasa sebelum fajar, maka ia tidak dihitung, tidak dianggap melakukan ibadah puasa. Yang kedua adalah al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak subuh, fajar tsani, sampai tenggelamnya matahari. Yang kedua, jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai subuh, fajar tsani, ya fajar shadiq, sampai dengan tenggelamnya matahari. Di dalam berpuasa ini kita dianjurkan untuk bersahur. Tasaharu, kata Nabi, fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sahur mulai dari yang tentu yang bagus adalah diakhirkan. Dalam sunnah puasa adalah mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan santap sahur. Kata Nabi, la yazaluna ummati bi khairin ma'ajjalu bil iftar wa akharu bis sahur. Umatku senantiasa ada dalam kebaikan ketika dia selalu mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan menyantap makan sahur. Makan sahur sampai dengan waktunya, sampai dengan waktu subuh, waktu menjelang sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas dari Zaid bin Thabit menyebutkan, tasakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ila shalah. Kami makan santap sahur bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi berdiri melaksanakan sholat. Ketika ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, Zaid bin Thabit, berapa lama itu kira-kira antara akhir makan sahur Nabi dengan sholat? Dijawab 50 ayat kira-kira. 50 ayat berarti kira-kira 7 kali baca Fatihah plus 1.
Karena Fatihah 7 ayat, ke 7 kali 7 49 ditambah 1, itu kira-kira mungkin sudah imsak gitu. Artinya apakah setelah imsak masih boleh makan santap sahur? Kalau berdasar hadis ini tentu masih diperbolehkan makan sahur menurut perhitungan itu. Sahabat Ilmu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, setelah kita membahas rukun-rukun, ada hal yang penting, yaitu syarat dalam melaksanakan ibadah puasa. Syarat-syarat, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib artinya orang yang berkewajiban, yang tidak memenuhi syarat ini tidak wajib puasa. Seperti pertama, Islam. Yang tidak Islam tidak wajib puasa. Yang wajib puasa orang Islam. Orang yang berakal saja yang wajib puasa. Yang tidak berakal seperti orang gila tidak wajib puasa. Baligh yang sudah mencapai umur itu yang wajib puasa. Yang belum baligh belum diwajibkan puasa. Itu Islam, akil, baligh, sehat. Yang sakit nggak wajib puasa. Mukim yang sedang dalam perjalanan boleh berbuka puasa, tapi nanti membayar. Ya, kemudian mukim, ya, sehat. Kemudian syarat sahnya, yaitu pertama Islam. Orang yang tidak Islam tidak sah melakukan ibadah puasa. Kemudian orang yang suci dari haid dan nifas. Sedang haid dan nifas, maka tidak sah pelaksanaan ibadah puasa. Itu. Di antara yang perlu kita perhatikan juga hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Ya, pertama yang bisa membatalkan puasa adalah memasukkan benda apa saja ke dalam perut kita. Itu yang wajib kita jaga. Yang kedua adalah istiqo, berusaha muntah, sengaja muntah. Kemudian yang ketiga, berhubungan badan di siang hari. Yang keempat adalah mengeluarkan mani, sperma, melakukan perbuatan onani di siang hari. Ini yang dapat membatalkan puasa. Kemudian haid, nifas, melahirkan meskipun tidak disertai balal basah-basah, tidak ada air kering, tetap itu bisa membatalkan. Kemudian mabuk termasuk di antara yang membatalkan puasa, dan murtad. Ini hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kita wajib untuk menjaga jangan sampai puasa kita batal karena hal-hal yang seperti itu. Dan makruhat, kita juga hendaknya menjaga hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama di antaranya adalah
yaitu bersangatan dalam berkumur dan istinsyak. Berkumur dan istinsyak merupakan makruh dalam ibadah puasa. Kemudian siwak setelah atau gosok gigi setelah matahari tergelincir, artinya setelah zuhur. Ini menurut Imam Syafi'i dan sebagian kaul dari Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut yang jumhur adalah tidak menjadi makruh. Ya, barangkali itu sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa, hikmah dengan syariatkannya puasa, dan beberapa rukun dan yang disunahkan dan dimakruhkan dan yang membatalkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.